Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Di video kali ini spesial banget. Aku akan bahas lagi tentang perkuliahan PG PAUD. Dan di segmen kali ini kita akan bahas tentang 6 kegiatan praktek yang biasa dilakukan oleh mahasiswa PG PAUD. Apa aja sih ke-6 tersebut? Langsung aja kita ke videonya. Oh ya guys, di sini perkuliahan itu bukan hanya dilakukan di dalam kelas, tapi juga dilakukan di luar kelas. Kegiatan di luar kelas ini biasanya digunakan untuk memantapkan materi yang sudah kita dapatkan selama belajar di universitas atau di dalam kelas. Nah, di luar itu, maka akan ada yang namanya kegiatan praktek. Kegiatan praktek ini diharapkan bisa membuat kita itu bisa mengaplikasikan ilmu atau teori-teori yang kita dapatkan selama kita di bangku perkuliahan. Dan apabila ilmu-ilmu tersebut biasanya terjadi masalah atau terjadi ketidaksinkronan antara materi yang disampaikan oleh dosen, biasanya kita akan jadikan diskusi dengan dosen, lalu kita temukan pemecahan masalahnya. Nah, di situ adalah poin yang sangat penting, karena bagaimanapun juga akhir dari sebuah perkuliahan adalah bekerja. Akhir dari sebuah perkuliahan adalah merealisasikan materi atau teori-teori yang sudah kita dapatkan di bangku perkuliahan, itu tujuannya. Nah, sehingga kegiatan praktek ini diharapkan bisa memberikan pelatihan kepada para mahasiswa, sehingga apabila nanti ada masalah-masalah itu bisa didiskusikan dengan para dosen gitu. Nah, di perkuliahan PG PAUD ini banyak sekali prakteknya teman-teman, tapi di sini biasanya tergantung universitasnya. Nah, universitasnya itu sendiri ada yang terkadang universitas itu tidak mewajibkan praktek. Ada juga universitas yang mulai dari semester 1 sudah diwajibkan untuk melaksanakan praktek gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja sekarang kita awali dengan praktek yang pertama. Kalau untuk kegiatan praktek yang pertama ini biasanya dinamakan dengan kegiatan praktek mata kuliah. Nah, di setiap mata kuliah itu biasanya kalian akan dituntut untuk, bukan semuanya sih, beberapa mata kuliah itu biasanya dituntut untuk langsung terjun ke lapangan. Misalnya kalian harus menemukan masalah ke anak usia dini atau hanya sekedar mengenal anak usia dini gitu. Biasanya seperti itu. Nah, kegiatan praktek itu biasanya dibebankan oleh dosen kepada mahasiswa secara dasar atau sederhana. Biasanya itu terjadi di semester awal gitu ya teman-teman. Nah, untuk kegiatan praktek yang pertama atau biasanya di semester 1, semester 2, kalian itu biasanya hanya dilakukan yang namanya micro teaching. Micro teaching itu adalah kegiatan praktek untuk mengajar. Jadi micro teaching itu kalian itu tidak langsung berhadapan dengan anak-anak kecil-kecil, kerucil-kerucil itu enggak, tapi biasanya kalian harus mengajar teman kalian sendiri. Kalian itu harus seakan-akan kalau itu murid kalian. Oke, itu tadi penjelasan mengenai praktek mata kuliah. Nah, ini kondisional sesuai dengan kemauan dosen. Nah, yang kedua adalah observasi. Kalau di universitasku dulu atau di Universitas Trunojoyo Madura itu diwajibkan untuk setiap semester mahasiswanya itu melakukan observasi. Observasi itu setiap semester biasanya ada materi yang harus didapatkan oleh mahasiswa tersebut. Misalnya semester pertama tentang pembelajaran, semester kedua tentang kurikulum, semester 3 tentang keorganisasian di sebuah sekolah gitu. Nah, untuk observasi ini sendiri awalnya ya memang sangat-sangat merepotkan sekali, karena kita harus melakukan observasi ini selama 1 bulan atau selama 2 bulan hingga 1 bulan. Tapi hasilnya akan berbeda teman-teman, antara mahasiswa yang dulu kan berbeda dengan sekarang. Kalau semester dulu pas waktu aku itu selalu ada observasi di setiap semester gitu. Jadi setiap semester itu kita selalu terupgrade dengan kita itu observasi di setiap lembaga, dan setiap semester itu harus observasi di lembaga yang berbeda-beda. Jadi pengalaman kita itu semakin banyak. Jadi di sini sebelum mahasiswa tersebut lulus, mahasiswa tersebut biasanya sudah dibekali dengan kemahiran dalam menghandle pembelajaran. Berbeda dengan lulusan sekarang atau lulusan corona. Nah, lulusan corona ini
mahasiswanya itu tidak ada yang namanya observasi. Jadi universitas itu tidak bisa mewajibkan observasi karena memang sekolahnya kan lagi libur. Jadi untuk mahasiswa lulusan sekarang itu rata-rata mereka belum memiliki kemampuan menghandle kelas atau melakukan pembelajaran dengan baik kayak seperti mahasiswa angkatan saya dulu gitu. Jadi pembelajarannya itu daring, jadi kayak mereka kalau misalkan ada sekolah yang ingin langsung membooking mereka untuk dijadikan guru, itu sebenarnya kemampuannya juga kurang karena memang tidak dilakukan observasi dari semester awal gitu. Nah, kegiatan observasi ini juga kondisional sesuai dengan universitas. Kadang ada universitas yang mewajibkan, kadang tidak. Nah, sekarang kita lanjut ke kegiatan yang ketiga, kegiatan praktek yang ketiga yaitu PLP1. PLP1 itu seperti magang, teman-teman. Jadi, tapi di sini PLP1 ini kalau di PG PAUD atau di Fakultas Ilmu Pendidikan itu hanya kegiatan praktek micro teaching. Jadi kita itu disuruh untuk membuat rangkaian pembelajaran, disuruh buat media, RPPH dan lain sebagainya. Nanti kita ajarkan ke teman-teman kita sendiri. Jadi kayak praktek mengajar itu namanya micro teaching ya. Jadi seakan-akan teman kita itu seperti murid kita sendiri, teman-teman. Nah, sekarang lanjut ke kegiatan praktek yang keempat yaitu yang dinamakan dengan PLP2. Nah, PLP2 ini merupakan lanjutan dari PLP1 yang awalnya di PLP1 kita itu merancang pembelajaran, RPPH, kegiatan media-media. Nah, nanti akan kita praktekkan di PLP2. Jadi PLP2 itu kita menerapkan yang di PLP1 dan di PLP2 itu benar-benar real ada muridnya ya, teman-teman. Gitu di PLP2 atau kegiatan magang yang kedua. Oke, yang selanjutnya yaitu KKN, teman-teman. Nah, kalau KKN ini bukan tentang melulu harus tentang PG PAUD ya. Tapi KKN ini lebih ke kita mengabdi ke masyarakat secara global. Jadi nggak hanya kita itu harus mengembangkan dunia pendidikan anaknya, tapi kita juga bisa mengembangkan semuanya, mulai dari ekonomi, pariwisata, budaya, semuanya harus kita kembangkan dan berkolaborasi dengan jurusan-jurusan yang lain. Tapi kita juga harus tetap berfokus pada istilahnya proker kita itu juga harus mengembangkan yang namanya pendidikan anak usia dini kalau bisa, karena kan kita sudah mendapatkan ilmunya selama di bangku perkuliahan dan dunia praktek sebelum KKN. Jadi kalau bisa kita juga harus ikut andil di dalam program kerja KKN kita yang melibatkan tentang pendidikan anak usia dini. Seperti itu, teman-teman. Oke, untuk kegiatan praktek yang terakhir yaitu kegiatan praktek penelitian. Nah, penelitian ini sangat-sangatlah panjang, yaitu yang dinamakan skripsi, teman-teman. Nah, skripsi ini sendiri biasanya di awal kita itu harus melakukan yang namanya ambil data, mengenal masalah. Jadi kita itu praktek di sebuah lembaga atau kita melakukan pengamatan tentang anak usia dini di daerah kita ataupun di daerah yang lain, dan di situ kita itu dituntut untuk menemukan masalah. Kira-kira masalahnya apa ya di sini gitu. Oh, ternyata di sini masalahnya itu pembelajarannya kurang pembelajarannya kurang menggunakan media karena sekolahnya itu tidak memiliki dana banyak yang cukup untuk menggunakan media atau membuat media. Nah, di situ kan masalahnya. Terus kita melakukan penyelesaian. Kita membuat media yang berbasis alam. Jadi guru-guru di sana kita lakukan pelatihan untuk bisa kreatif menggunakan bahan-bahan yang berasal dari alam. Jadi kalau waktu untuk melaksanakan skripsi mulai dari awal sampai akhir, dari kita pengambilan masalah hingga penyelesaian kesimpulan itu biasanya memerlukan waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun, teman-teman. Jadi di sini teman-teman selama melakukan kegiatan praktek di semester 1, semester 2 sampai semester 7, teman-teman harus sudah bisa menemukan masalah. Jadi saat teman-teman berada di semester akhir atau yang dinamakan mengerjakan skripsi, teman-teman bisa istilahnya siap gitu loh, bisa nggak keteteran. Jadi teman-teman bisa
bisa melanjutkan masalah yang teman-teman temukan di semester sebelumnya gitu. Apalagi apa aja tadi ya? Mulai yang pertama ada praktek setiap mata kuliah yang biasa dilakukan sesuai dengan keinginan dosen. Kadang ada mata kuliah yang praktek, kadang yang enggak gitu. Yang kedua yaitu observasi yang dilakukan setiap semester. Kadang ada universitas yang melaksanakan ini, kadang enggak gitu. Yang ketiga yaitu PLP 1 atau magang. Ini biasanya micro teaching. Jadi kita mengajar teman kita sendiri. PLP 2 baru kita melakukan mengajar ke anak-anak gitu ya, langsung ada anak-anak TK-nya. Nah, yang selanjutnya yaitu KKN, pengabdian masyarakat. Kita berbaur dengan jurusan-jurusan yang lain atau prodi-prodi yang lain untuk menyusun sebuah program kerja gitu. Dan yang terakhir adalah penelitian atau yang dinamakan skripsi, penelitian akhir. Oke teman-teman, dari keenam ini kira-kira mana sih yang kalian belum paham? Bisa langsung tulis di kolom komentar, kita sharing. Dan kalau misalkan benar-benar dibutuhkan untuk aku bikinin video, akan aku jelasin secara detail gitu. Oke teman-teman, thank you udah lihat video ini. Sudah tahu kan gambaran gimana nanti kita akan menjadi mahasiswa PG PAUD. Oke, selamat belajar ya. Dan semangat, semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan, dan semoga teman-teman semua selalu sehat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan kalau video ini bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore.